Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman ataupun Bapak Ibu yang membuka file video ini. Jumpa lagi dengan saya Iksan dengan nama Penarik SJP. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana mendesain ataupun membuat sebuah cover buku, terutama untuk Bapak Ibu yang menulis buku ajar. Kenapa kita harus desain cover sendiri? Yang pertama, itu bisa sesuai dengan keinginan ataupun yang kita sukai sendiri. Yang kedua, itu meminimalisir biaya jika ada penerbit yang meminta penambahan biaya dalam proses pembuatan cover buku. Nah, mungkin ada sebagian penerbit yang paket per paketnya itu sudah ditentukan, di dalamnya sudah include biaya untuk pembuatan cover buku. Nah, tapi terkadang kita mau mengekspresikan sendiri bagaimana cover buku ajar itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu tidak terlalu pusing lagi untuk membuat bagaimana desain sebuah cover itu sehingga nanti filenya itu bisa langsung dikirim ke penerbit. Jadi selain isinya yang kita bikin, kita juga bisa bikin sekaligus dengan covernya. Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, Bapak Ibu hanya butuh software untuk desain. Nah, di mana dalam pertemuan ini kita akan bahas bagaimana mendesain sebuah cover buku ajar dalam aplikasi CorelDRAW. Nah, di mana di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Ya, walaupun saya punya yang CorelDRAW 2019, tapi kita masih familiar menggunakan CorelDRAW X7. Cari di sini aja. Dan ini CorelDRAW X7. Oke, ini dipilih. Nah, kita tunggu proses bootingnya. Ini sedikit biar kelihatan yang mau kita desain. Nah, dalam proses desain sambil kita menunggu CorelDRAW-nya terbuka, di dalam cover buku itu, kalau di sini saya punya cover buku. Nah, cover buku, ini cover buku contoh Windows Azure. Nah, di mana dalam cover buku itu yang paling utama itu ada 3 bagian pokok yang harus kita siapkan. Yang pertama bagian sampul depan, kemudian ada bagian sampul belakang, dan jangan ketinggalan pula bagian punggung buku. Nah, untuk sampul depan dan sampul belakang itu ukurannya sama sesuai dengan ukuran buku yang ingin kita buat. Nah, misalkan kita menggunakan modelnya A5 misalkan. A5 itu 14,8 kali 21. Nah, sedangkan untuk yang punggung buku ini tergantung dari tebal tipisnya naskah buku jadi nantinya setelah dicetak. Nah, untuk defaultnya kita buat saja dulu punggung ini 1 cm lebarnya. Berarti di sini 21, di sini 1 meter. Ya, 1 meter, 1 cm. Nah, nanti yang 1 cm ini bagian pihak percetakan akan bisa menyesuaikan dengan tebal isi buku. Nah, kebetulan CorelDRAW-nya sudah terbuka, berarti langsung saja kita ambil new dokumen. Kemudian file name-nya boleh bikin cover buku ajar. Nah, kebetulan saya sekaligus mencontohkan dengan miliknya Bu Novi. Ini ada pembuatan cover buku ajar Bu Novi dengan judul e-bisnis. Nah, kemudian ukuran. Nah, jadi ukuran tadi kita harus menambahkan lebar sama lebar yang bagian punggung buku. Jadi kalau seandainya kita cari di sini menggunakan kalkulator biar kita dapat nilai pastinya. Kalkulator. Nah, ini kalkulator. Berarti untuk dokumen yang harus kita siapkan itu adalah yang pertama ukurannya itu untuk lebar. Berarti di sini ada 14,8. 14,8 kita kali 2.
karena ada sebelah depan sama belakang. Kemudian kita tambah dengan 1. Ya, jadi minimal itu kita harus ngeset 30,6 atau mau bikin 30, 31 itu tidak jadi soal. Karena nanti pihak percetakan akan menyesuaikan dengan punggung buku. Jadi di sini contohnya misalkan 36. Nah, kita genapkan saja misalkan jadi 31. Yang kemudian tingginya itu adalah 21. Nah, ini nanti disesuaikan Bapak Ibu. Maaf sedikit tergoyang. Berarti ini kita sesuaikan sedikit dengan ukuran ini kita sesuaikan dengan ukuran buku yang mau kita buat. Jadi tidak harus bukunya itu ada A5, ada B5 misalkan, atau ada yang 21 kali 24 dan selainnya. Nah, kalau sudah oke. Nah, inilah template dasar background di mana buku mau kita buat. Nah, di sini saya tambahkan pakai rectangle. Ya, Bapak Ibu pakai rectangle. Ini saya bikinkan ukurannya yang tadi 21,4. 14,8 maksudnya, 14,8 kali 21. Ya, jadi ini untuk membedakan bagian depan dan belakang. Jadi saya copy untuk bagian satu lagi. Nah, jadi untuk di tengah juga boleh dibikinkan. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, berarti kita sudah siapkan bagian bentuk buku seperti ini. Ada bagian cover depan. Nah, di sini ya, cover depan, punggung buku sama bagian cover di belakang. Jadi kalau di dalam desainnya, berarti ini akan kita jadikan bagian cover depan. Ini punggung bukunya, ini di belakang. Jadi desain depannya itu ada di sini. Nah, ini saya simpan dulu biar tidak terjadi kesalahan nantinya. Buku Nupi. Nah, sini. Simpan CorelDRAW-nya di sini. Nah, berikutnya apalagi kita butuh sebentar Bapak Ibu teman-teman. Nah, kita butuh biasanya untuk penulis pembuatan cover sesuai ide itu ada gambar, ada teks. Nah, sebenarnya yang mempersulit dalam proses pembuatan cover itu adalah bagaimana menciptakan ide dari buku tersebut. Nah, kebetulan kemarin waktu Bu Novi ini saya sudah kasih 3 contoh bentuk cover depan. Ya. Kemudian Bu Novinya sudah memilih salah satunya itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, inilah model cover yang akan kita desain. Ya, jadi tidak terlalu rumit, hanya ada teks kemudian gambar. Gambar bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman lain yang bisa mendesain gambar, menulis gambar, melukis gambar, itu boleh dibuat ataupun dilukiskan secara langsung. Nah, kadangkala kita yang basicnya tidak memiliki kemampuan dalam menggambar, itu tentu kita harus punya inisiatif untuk mengambil ataupun mencari gambar di luar gitu. Nah, yang jadi bahan pertimbangan ataupun hati-hati itu adalah mengenai hak cipta dari gambar. Nah, usahakan cari gambar yang bebas hak cipta atau free lisensi. Nah, di sini contohnya gambar yang ini saya ambil dari Pixabay ya, dengan lisensinya free. Artinya gambarnya gratis. Tapi walaupun demikian kita tetap harus menghargai si pembuat gambar. Nah, jadi saya tetap menampilkan ini nantinya. Nah, ini bakalan saya masukkan nanti namanya itu di belakang cover. Jadi nanti ketika bukunya jadi,
itu ada halaman cover, kemudian ada halaman belakang cover untuk datanya. Nah, di sini ada bagian nanti untuk desain gambar gitu ya. Layoutnya siapa, nanti hak ciptanya, kemudian gambar pembuat gambarnya siapa. Nah, dalam pembuat gambar covernya itu saya nanti akan memasukkan namanya Geraldman ini dari Pixabay. Nah, jadi memang walaupun gratis, kita tetap terus menghargai hak cipta karya orang lain dengan menampilkan kredit poin dari namanya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalaupun tidak punya basic menggambar itu tidak jadi soal. Jadi gambarnya bisa kita download dari Pixabay. Ini contoh gambarnya. Nah, ini gambar yang bakalan kita pakai nanti dalam pembuatan cover. Nah, kalau sudah berarti kita bisa lanjut lagi ke sini. Nah, di dalam cover itu ada dua kotak lagi yang berwarna kecoklatan gitu ya Bapak Ibu teman-teman, ada warna coklat. Jadi saya masukkan saja ini di sini. Walaupun sebenarnya ini bisa langsung kita jadikan cover. Ya, ini bisa langsung jadi cover. Tapi nangkutnya nanti ketika dicetak gambarnya jadi tidak bersih alias pecah. Nah, oleh sebab itulah ini hanya sebagai panduan kita untuk membuat warna gitu ya. Karena warna kita tidak tahu ini warna basicnya seperti apa. Nah, jadi di sini saya tambahkan lagi rentan gel. Kemudian di copy, saya tambahkan lagi ke bawah. Jadi seperti itu sesuai dengan keinginan cover yang mau kita buat. Oke. Nah, berikutnya untuk pewarnaan. Nah, ini saya geser sedikit ke atas biar bisa ngambil warnanya di sini. Ya. Warna itu saya samakan dengan warna yang ini. Nah, biar warnanya sama. Maaf. Oke. Ini juga warnanya sama. Jadi kalau ini meragukan boleh dibuang dulu. Jadi kita bikin warna untuk yang ini. Nah, kita sudah punya dua warna untuk apa namanya cover depan. Kemudian kita tambahkan gambar, bisa impor dari sini, file, impor, kemudian cari di tempat penyimpanannya di mana. Simpan di buku Novi tadi, kemudian ada gambar. Oh, gambarnya yang kecil. Nah, ini dia gambar dari buku Novi tadi. Crop sedikit biar bagus pas ke gambar. Nah, ini kalau kita lihat tadi gambarnya seperti ini untuk covernya. Bisa kita bersihkan sedikit lagi. Kita posisikan dia di tengah. Sisanya saya crop lagi. Oke.
Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa nambahkan teks. Nah, dimana teksnya di sini ada buku ajar, ada bisnis, ini S-nya kekurangan 1. Jadi saya bikin menekan teks, namanya buku ajar, warnanya hitam. Kita ganti jadi warna putih, biar warnanya kelihatan. Oke, teksnya saya ganti jadi di Spartan. Nah, ini kira-kira 20 cukup. Kemudian saya copy teksnya, samakan warna dengan warna yang ini, namanya bagusnya kita kecilin sedikit, posisikan lagi di tengah. Oke, selanjutnya nama penulis bukunya kita kecilin lagi, misalkan coba 16. Nama penulisnya ada di sini, data buku. (14) saja. Nah, kira-kira buku covernya simpel dan sudah jadi. Nah, ini untuk bagian halaman apa namanya, halaman depan. Kemudian punggung bukunya bisa kita bikin lagi. Untuk punggung buku saya samakan warnanya di sini. Ini biar warnanya sama. Yang garis ini juga. Karena ada gambar garis gambarnya. Oke. Kemudian di punggung buku itu ada apa aja? Biasanya juga ada keterangan judul sama nama penulis. Kalau mau logo penerbit, itu beberapa penerbit ada yang menampilkan logo, ada yang tidak. Nah, biasanya logo penerbit hanya bagian sini saja. Boleh di sini, boleh di sini, di sini, di sini, di sini, terserah mana penerbitnya. Nah, biasanya kalau Pustaka Galeri Mandiri naruhnya di sini sama di sini. Nah, jadi di punggung buku ini
berarti kita masukkan nama penulisnya. Kalau tadi di enter, sekarang kita panjangin saja, kasih koma. Untuk punggung buku kita kecilkan sedikit, 12 saja cukup. Kemudian kita putar rotasinya jadi minus 90. Nah, sehingga posisinya kita taruh di posisi tengah. Nah, itu untuk nama penulis. Judul bukunya juga. Jadi ini saja saya copy, atau yang ini copy. Kalau tadi 20 kita jadikan 14. Ini jadi rotasi lagi ke minus 90. Posisinya seperti itu. Kemudian ditambahkan atau yang E-nya mau kita kecilkan, buku ajarnya mau kita kecilkan, ini cukup 12 saja. Nah, yang besar. Nah, ini untuk punggung buku. Nah, berikutnya untuk bagian belakang, ini biasanya ada informasi nama daftar nama penerbit, kemudian ada ISBN, ada barcode-nya ISBN. Oke. Berarti ini nanti ada keterangan nama penerbit. Ini ada ISBN, ini di belakang ini bebas. Bapak Ibu bisa bikin kesimpulan bukunya boleh, mau diisi biodata penulis juga tidak jadi soal, atau mau bikin gambaran umum dari isi buku. Ya, kalau novel biasanya ada blurb yang mau ditampilkan di belakang, itu bebas. Ya, jadi saya biasanya menyesuaikan lagi dengan gambar yang ini, karena seperti itu. Dua ratus 270. 360. 180. Ah ya, 180. Rotasi sedikit biar lebih cantik. Warnanya disamakan saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini saya ambil saja untuk sebentar Bapak Ibu. Ini ada cover buku, saya mengambil nama penerbit, contoh gitu ya. Nah, ini nama penerbit saya ambil, ditempelkan di sini.
Kemudian barcode. Barcode itu ketika sudah ISBN-nya diajukan. Nah, kita contoh saya ambil pakai barcode ini aja. Tuh. Kemudian saya ngambil logo penerbit juga. Nah, kira covernya sudah jadi, tinggal isi teks apa mau diisi di sini. Nah, teks yang mau kita isi di sini. Saya simpan dulu. Nah, sebagai contoh di sini ada buku ajarnya Bu Suci. Nah, di sini beliau di belakangnya ini minta ditampilkan biodata penulis ya, tak jadi soal. Nah, begitupun untuk penulisan ini, mau dijadikan data penulisnya karena ada 3, boleh dimasukkan 3-nya, atau mau kesimpulan isi buku atau keunggulan buku ini untuk apa dan lain sebagainya, terserah. Nah, jadi Bapak Ibu yang selain bisa atau teman-teman yang bisa menulis buku ajar, kita juga bisa membuatkan covernya. Nah, kira-kira seperti ini sudah jadi. Kalau mau dikirimkan ke penerbit covernya, kirimkan file ini boleh, file CDR. Biar kalau seandainya ada yang mau diedit besar kecilnya, mereka masih bisa mengeditnya agar gambarnya tidak pecah. Kalau seandainya kita sudah jadikan JPEG, ekspor. Buku Novi. Nah, ini contoh misalkan saya jadikan JPEG. Oke. Sudah belum ya? JPEG. Buku Novi. Nah, ini dia. Inilah penampakan dari cover buku yang barusan kita buat dengan menggunakan Corel Draw. Gampang saja, kita tidak punya basic menggambar. Basic aplikasinya juga tidak terlalu banyak karena hanya penggunaan dasar. Nah, covernya jadi itu buku ajar, nah, penulisnya ini dan lain sebagainya. Nah, jadi gampang saja membuat cover itu, tidak terlalu sulit meskipun kita tidak punya basic menggambar. Yang penting kita harus lihat hak cipta dari gambar yang mau kita ambil. Jadi jangan asal comot ngambil dari internet, buka Google cari gambarnya ambil, itu bakalan melanggar hak cipta. Jadi carilah gambar yang benar-benar bebas lisensi. Nah, walaupun ini gambar bebas lisensi, boleh digunakan dimanapun, tapi kita tetap menghargai yang membuat gambar. Tetap kita tampilkan kredit poinnya di belakang cover, sampaikan cover ini gambar diambil dari yang tadi. Ya, sebagai kita membuktikan penghargaan terhadap si pembuat gambar. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kira-kira hanya segitu. Simpel, mudah, gampang, tidak bikin ribet dalam pembuatan cover buku. Jadi covernya bisa sesuai dengan keinginan kita, dan itu juga bakalan bisa menghemat biaya ketika kita mau menerbitkan buku ajar kita itu dalam bentuk penerbit ini. Oke Bapak Ibu, ketemu lagi di tutorial yang lain. Kita tutup pertemuan yang ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat video ini. Kita tutup dulu dan jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.